Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Saidah. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri. Baik, hari ini saya akan masuk untuk materi tentang ketidaknyamanan dan tanda bahaya kehamilan. Ya, di sini tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menjelaskan tentang penyebab berbagai ketidaknyamanan dan tanda bahaya yang terjadi pada masa kehamilan dan dapat melakukan penanganan terhadap keluhan yang timbul dengan tepat tanpa melihat handout. Ini referensi yang saya pakai. Di sini ada ketidaknyamanan. Ya, ketidaknyamanan pada ibu hamil itu adalah merupakan sesuatu hal yang normal, artinya sesuatu hal yang fisiologis dan belum masuk ke dalam tanda bahaya. Di sini salah satu dari ketidaknyamanan yang biasanya terjadi pada ibu hamil, yang pertama adalah kloasma atau perubahan warna kulit ya. Gini, ini biasanya terjadi pada trimester 2 kehamilan. Gitu ya. Jadi 3 bulan kedua kehamilan. Dasar anatomi dan fisiologisnya ini adalah kecenderungan genetis, jadi keturunan ya. Terus penyebab lainnya adalah estrogen meningkat dan kemungkinan tingkat progesteron atau perangsangan melanogenik yang menyebabkan adanya perubahan warna pada kulit pada ibu hamil. Cara mencegahnya apa? Hindari sinar matahari berlebihan selama masa kehamilan. Gitu ya. Jadi supaya ibu-ibu hamil ini tidak terjadi kloasma, ataupun misalnya dia terjadi kloasmanya itu tidak berlebihan, itu hindari sinar matahari berlebihan. Atau kalau misalnya dia sering terpapar sinar matahari, maka pakailah pelindung gitu ya. Biasanya kloasma ini pada ibu hamil terjadi pada muka yang disebut sebagai kloasma gravidarum ya. Di sini gunakan bahan pelindung yang non alergenik. Yang kedua adalah diarea ya. Ini muncul pada trimester pertama, kedua dan ketiga, diare ya. Dasar anatomis dan fisiologisnya sama adalah hormon gitu ya, dari hormon, karena perubahan hormon estrogen dan progesteron pada ibu hamil itu sendiri bisa juga berasal dari makanan, efek samping infeksi virus. Cara mencegahnya cairan pengganti atau rehidrasi oral, gitu ya. Jadi cara mencegahnya banyak minum, gitu ya, supaya pada saat diare dia bisa mengganti cairan yang hilang. Yang kedua, hindari makanan berserat tinggi, buah-buahan, sayuran dan laktosa. Makan sedikit tapi sering untuk memastikan kecukupan gizi. Gitu ya, karena diare tadi banyak yang keluar. Nah, untuk mengganti makan sedikit tapi sering, gitu ya. Karena kalau misalnya langsung banyak itu malah nanti mual. Yang kedua adalah udim dependen. Udim dependen ini biasanya terjadi pada tungkai. Jadi dia terjadi bengkak, tapi bengkaknya hanya terjadi pada tungkai, gitu ya. Tungkai artinya tidak terjadi pada muka dan tangan. Karena kalau misalnya dia sudah terjadi pada muka dan tangan, itu sudah masuk ke dalam patologis gitu ya. Nah, udim dependen ini biasanya terjadi pada trimester kedua dan ketiga. Dasar anatomis dan fisiologisnya adalah kenaikan tinggi sodium karena hormonal ya. Jadi karena peningkatan hormon sodium sehingga terjadi peningkatan kadar sodium di dalam darah ibu. Nah, yang kedua yaitu mancatnya sirkulasi pada tungkai bawah, peningkatan penyerapan kapiler ya, karena kenaikan hormonal tadi menyebabkan kenaikan kadar sodium di dalam darah. Karena kenaikan kadar sodium di dalam darah tadi sehingga makin terjadi peningkatan penyerapan kapiler cairan ke dalam darah sehingga terjadilah udim. Yang keempat adalah tekanan pada pembesaran uterus pada vena pelvic ketika duduk atau pada vena inferior ketika berbaring. Cara meringankan atau mencegahnya, hindari posisi berbaring, gitu ya. Jadi kalau misalnya berbaring, posisi kaki agak ditinggikan. Hindari posisi tegak untuk waktu lama, masa istirahat dengan kaki agak diangkat, jika perlu sering melatih kaki untuk ditekuk ketika duduk atau berdiri. Angkat kaki ketika duduk atau istirahat, hindari kos kaki yang ketat atau pita yang ketat pada kaki. Ya, ini adalah cara meringankan atau mencegahnya.
Tanda bahayanya ini jika muncul pada muka dan tangan yang tadi sudah disebutkan gitu ya. Jadi yang fisiologis atau yang normal itu kalau udinnya hanya terjadi pada kaki gitu ya, kaki bagian bawah. Tetapi kalau misalnya dia disertai dengan udinnya pada muka dan tangan, maka itu sudah masuk ke dalam tanda bahaya. Yang kedua yaitu jika dibarengi dengan anemia, gitu ya. Misalnya kalau pada trimester 1 dia HB-nya kurang dari 11 gram persen, trimester 2 kurang dari 10,5, trimester 3 kurang dari 11 gram persen. Nah, disertai dengan anemia, ibunya ibunya udim, gitu ya, itu tanda bahaya juga. Atau dibarengi dengan protein urea dan hipertensi. Ya, jadi tekanan darah lebih dari 140/90 dan dilakukan pemeriksaan laboratorium, protein urinnya positif. Tanda-tanda varises dan komplikasi dari tromboembolik. Itu ya, misalnya di betisnya dia ada berwarna kemerahan gitu ya, atau dia ada varises juga, itu sudah ada tanda bahaya. Oke, sekarang ada nokturia, frekuensi kemihnya meningkat. Nah, terjadi pada trimester pertama dan ketiga. Dasar anatomis dan fisiologisnya apa? Ini terjadi nokturia atau ibunya jadi beser ya, itu disebabkan karena tekanan uterus pada kandung kemih gitu ya. Jadi makin bertambahnya usia kehamilan, makin bertambahnya berat badan janin sehingga dia menekan kandung kemih gitu ya. Yang kedua adalah ekspresi sodium yang meningkat dengan kehilangan air yang wajib dan bersamaan gitu ya, sama karena kenaikan perubahan hormonal tadi, peningkatan kadar sodium gitu ya, meningkat dengan kehilangan air yang wajib dan bersamaan. Yang ketiga, air dan sodium terperangkap di dalam tungkai bawah selama siang hari karena stasis vena. Stasis vena, pada malam hari terdapat aliran kembali vena yang mengakibatkan peningkatan jumlah output air seni. Gitu ya. Karena tadi penyerapan kapiler cairan di dalam darah makin tinggi di dalam ini nih tungkai bawah, tapi pada malam hari terdapat aliran kembali vena yang mengakibatkan peningkatan jumlah output air seni. Itu ada tentang nokturia. Cara meringankan atau mencegahnya bagaimana? Jelaskan sebabnya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ibunya sering beset, kasih tahu ibunya gitu ya supaya ibunya tidak khawatir. Terus kosongkan saat terasa dorongan ingin kencing. Segera kencing kalau misalnya ada dorongan. Karena kalau ditahan takutnya nanti kesananya akan terjadi infeksi ya, infeksi saluran dari kandung kemih. Yang ketiga, perbanyak minum di siang hari, gitu ya. Hindari makanan diuretik seperti kopi, teh dan sebagainya, posisi berbaring pada malam hari. Gitu ya. Tanda bahaya jika disertai dengan infeksi saluran kemih, gitu ya. Dan pyelonefritis. Ini adalah tentang ini. Sekarang, ketidaknyamanan lain adalah ada garis-garis perut, gitu ya, ada garis-garis di perut. Tampak menonjol pada bulan ke-6 sampai ke-7. Penyebabnya belum jelas, bisa timbul akibat perubahan hormon atau gabungan antara perubahan hormon dan peregangan, bisa dikaitkan dengan ekspresi kortikosteroid. Cara mengurangi atau mencegahnya, gunakan emolen luar atas indikasi, gunakan atau kenakan pakaian yang menopang payudara dan abdomen, gitu ya. Jadi biar tidak terjadi, bisa mengurangi garis-garis perut. Jadi si perutnya dikasih gunakan emolien gitu ya, body misalnya kayak gitu ya. Yang kedua, gunakan atau kenakan pakaian yang menopang, gitu ya, yang menopang payudara dan abdomen supaya tidak terjadi garis-garis. Hemoroid atau wasir trimester kedua dan ketiga, dasar anatomis dan fisiologisnya, konstipasi, susah BAB, tekanan meningkat dari uterus gravid terhadap vena hemoroid. Jadi makin bertambahnya usia kehamilan, sehingga uterusnya itu menekan vena yang ada di dalam anus, gitu ya, sehingga terjadinya hemoroid. Cara meringankan atau mencegahnya, hindari konstipasi. Jadi jangan sampai susah buang air besar. Caranya bagaimana? Misalnya dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang berserat, gitu ya. Dengan perlahan masukkan kembali ke dalam rektum seperlunya. Terus yang lainnya adalah ngidam, gitu ya, ngidam. Biasanya terjadi pada trimester pertama ya. Ngidam ini membayang-bayangkan makanan tertentu gitu ya. Berlangsung selama kehamilan. Dasar anatomis dan fisiologisnya, persepsi individu wanita mengenai apa yang bisa mengurangi rasa mual dan muntah. Indra pengecap menjadi tumpul, jadi makanan yang lebih merangsang dicari-cari gitu ya.
Cara meringankan atau mencegahnya tidak seharusnya menimbulkan kekhawatiran, asal cukup bergizi, bukan makanan yang tidak sehat. Jadi nggak apa-apa, asalkan dia ngidamnya adalah makan makanan, memang makanan itu tidak berbahaya gitu ya. Atau malah kalau ngidamnya makanan yang bergizi, enggak apa-apa gitu ya. Mendidik tentang bahaya memakan makanan yang tidak baik gitu ya. Takutnya ibu ngidam malah makanan itu tidak bagus gitu. Contohnya ada yang ngidam sabun gitu ya, itu ada. Nah, itu kasih tahu bahwa itu bahaya. Tuh. Sekarang ada insomnia atau sulit tidur. Mulai pertengahan masa kehamilan, pola tidur berubah-ubah, gitu ya. Jadi berubah tidur nyenyak atau REM meningkat mulai minggu ke-25 berpuncak minggu ke-3 sampai 36. Kemudian menurun tingkat sebelum hamil pada saat penuh bulan. Jadi menurun kembali, ibunya jadi nggak nyenyak pada umur kehamilan, sudah tua gitu ya, sudah nggak enak tidur, miring kiri nggak enak, miring kanan nggak enak. Penyebabnya ketidaknyamanan karena hamil, nokturia, dyspne, panas dalam, sakit otot, stres, dan risau. Cara meringankan atau mencegah gunakan teknik relaksasi, gitu ya. Nggak mau tidur, dia relaksasi dulu. Mandi air hangat, minum minuman hangat, susu teh sebelum pergi tidur. Sekarang ada keputihan atau leukorea. Ya, trimester pertama, kedua, dan ketiga penyebabnya hiperplasia mukosa vagina, gitu ya. Jadi mukosa vagina terjadi hiperplasia. Hiperplasia itu adalah meregang gitu ya, bertambah lunak. Sehingga menyebabkan produksi lendirnya meningkat oleh kelenjar endoservik karena meningkatnya estrogen. Ya, jadi ini ada peran juga dari hormon. Cara meringankan atau mencegahnya, tingkatkan kebersihan dengan mandi setiap hari, pakai pakaian yang terbuat dari katun, lebih kuat daya seratnya. Ya, tanda bahaya jika sangat banyak atau baunya menyengat atau berwarna kuning atau abu, semua penyakit kelamin, cervicitis, vaginitis. Sekarang ada konstipasi atau sembelit ya, terjadi pada trimester kedua dan ketiga. Konstipasi, susah buang air besar ya, penyebabnya karena progesteron meningkat yang menyebabkan gerakan ususnya menjadi melemah gitu ya. Jadi gerakan ususnya melemah. Jadi tidak ada reaksi untuk mendorong makanan gitu ya, menjadi lemah gitu ya karena kenaikan hormon progesteron tadi. Ya. Kemampuan bergerak menurun akibat relaksasi otot rata atau halus, penyerapan air dari kolon meningkat, tekanan uterus terhadap usus, suplemen zat besi. Jadi ibunya karena diwajibkan untuk mengkonsumsi tablet EP setiap hari, dan efek samping dari tablet EP itu salah satunya adalah bisa konstipasi. Nah, ini bisa dibarengi dengan ibunya mengkonsumsi vitamin C gitu ya. Diet, kurang senam, cairan menurun gitu ya. Ibunya diet. Diet artinya dia tidak makan makanan yang tinggi serat gitu ya. Cara meringankan atau mencegahnya, intake cairan ditingkatkan. Gitu ya. Nah, sekarang ada fitialism atau ludah berlebihan, dimulai sejak 2 sampai 3 minggu usia kehamilan dan berhenti saat persalinan. Penyebab belum diketahui, cara meringankannya gunakan bahan pencuci mulut seperti permen dan sebagainya. Rasa mual dan muntah terjadi antara minggu ke-5 sampai 12, bisa terjadi lebih awal, 2 sampai 3 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Penyebabnya tingkat HCG dan estrogen atau progesteronnya meningkat, relaksasi otot halus gitu ya. Itu adalah penyebab dari rasa mual. Jadi karena HCG ya, human chorionic gonadotropin meningkat. Nah, efek dari HCG ini memang mual pada ibu hamil. Nah, dia fisiologis asalkan dia mualnya itu normal gitu ya, tidak lebih dari 3 kali muntahnya gitu ya. Relaksasi otot halus. Cara meringankan mencegahnya, hindari bau atau faktor penyebabnya, misalnya dia mual karena apa itu mencium bau sesuatu, maka hindari gitu ya. Makan biskuit kering, makan sedikit tapi sering, hindari makanan yang berminyak dan berbumbu keras, jangan gosok gigi setelah makan. Oke, mungkin itu materi dari saya tentang ketidaknyamanan yang biasanya terjadi pada ibu hamil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.